Ini harus tahu mana amal, mana ibadah, mana amalan, mana ibadah. Kadang ada orang yang tidak tahu seperti itu. Apa contohnya amal? Bersodakoh. Justru sodakoh itu adalah ibadah. Lalu ketika ditanya, mana contohnya seseorang itu melakukan ibadah? Sholat katanya. Sholat itu katanya ibadah. Padahal sholat itu bisa jadi bukan ibadah. Bisa jadi bukan ibadah kalau salah niatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kakek nenek, datuk-datuk, nyai-nyai, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Dalam sebuah riwayat disebutkan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Semua perbuatan yang dianggap penting menurut syariat, semua perbuatan yang baik menurut syariat, lalu perbuatan itu tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka fahuwa abtar, perbuatan itu terputus. Apa maksudnya terputus? Maksud dari terputus itu artinya adalah binatang sebagus apapun kalau kakinya terputus, itu berarti binatang tidak sempurna. Sebesar apapun badan binatang itu, kalau kakinya potel siko, itu nggak bisa dipakai untuk kurban. Karena untuk berkurban itu harus binatang yang sempurna. Artinya perbuatan kita itu menurut mata kita seakan-akan itu sempurna, tapi hakikatnya tidak sempurna. Ketika kita beribadah tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, yang ibadah itu disunahkan untuk menggunakan awalan bismillahirrahmanirrahim, lalu kita tidak melaksanakannya, maka ibadah kita itu seakan-akan sempurna tapi tidak sempurna. Ketika seseorang nyuci piring, piringnya bersih, sempurna, tetapi di dalamnya kosong dari pahala, artinya tidak sempurna. Lalu pertanyaannya, apa itu amal dan apa itu ibadah? Beda antara amal dan ibadah itu berbeda. Amal itu adalah seluruh perbuatan kita, itu namanya amal. Tapi ibadah adalah seluruh perbuatan kita yang diawali dengan niat, maka itu menjadi ibadah. Oleh karena itu ketika seseorang duduk di musola seperti ini, itu bisa duduknya sebagai ibadah, bisa duduknya hanya sebagai amal saja untuk istirahat. Bisa jadi karena tadi capek kesana kesini lalu duduk di masjid istirahat, bisa jadi. Maka amal ini belum tentu dapat pahala, tapi ibadah sudah pasti dapat pahala. Oleh karena itu, Bapak Ibu, duduk kita di sini, kita niatkan untuk ibadah, menjalankan perintah Allah. Apa yang Allah perintahkan untuk kita diantaranya adalah thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib, sangat wajib. Kenapa? Kok sangat wajib?
Tolabul ilmi itu bentuk dari mubtada dan mubtadanya itu dari muzakkar. Tolabun bukan tolabatun. Rumusnya antara mubtada dan muzakkar itu harus sesuai. Kalau mubtadanya itu muzakkar, khobarnya juga muzakkar, maka itu sesuai. Ini tolabul ilmi, khobarnya faridotun, seakan-akan kayak tak taknis, tak perempuan. Ini sesungguhnya adalah sigoh mubalaghah, sigoh untuk menyangatkan. Artinya mencari ilmu itu sangat wajib. Artinya tidak sekedar wajib tapi sangat wajib. Sekarang pertanyaannya, kenapa menuntut ilmu itu kok sangat wajib? Kakek nenek, bapak ibu, alhamdulillah rezeki saya sudah datang, satu putih, satu coklat. Coklat bukan berarti coklat, tapi ini adalah teh. Dan alhamdulillah hari ini saya tidak puasa, jadi saya bisa minum teh, bisa minum air putih. Saya teruskan. Kakek nenek gak usah nengok teh sama air putih ini punya saya. Ya. Nanti kalau mau boleh pesen. Kenapa kok menuntut ilmu itu menjadi wajib? Karena perbuatan kita itu, ibadah kita itu akan menjadi sah kalau kita punya ilmu. Kakek nenek tidak sah sholatnya kalau nggak punya ilmu. Nggak sah. Pengen sholat, ini sudah jam berapa? Jam 12 kurang 5 menit, belum masuk waktu zuhur. Aku pengen sholat zuhur, lalu dia sholat zuhur, sah nggak sholat zuhurnya? Nggak sah. Kenapa? Nggak punya ilmu dan dia nggak mengetahui itu belum masuk waktu zuhur. Maka sahnya kita di dalam beribadah itu kita punya ilmu. Taruhlah sekarang sudah tahu, sekarang waktunya waktu zuhur. Aku pengen sholat zuhur. Lalu dia langsung masuk ke masjid dalam keadaan pakaian celana kutung, celana pendek. Mana celana pendek itu bau pesing. Kemudian nggak pakai baju, cuman pakai celana pendek aja, ketutup pusar dan di atas lutut. Lalu sholat, sah nggak sholatnya? Tidak sah. Kenapa? Dia tidak tahu kalau syarat untuk sholat itu harus menutup aurat. Baiklah sekarang sudah ditutup auratnya, pakai celana panjang, pakai baju kaos. Kemudian ternyata dicium orang kaosnya itu bau pesing sama bau kepet. Tahu bau kepet? Ya. Bau kepet itu adalah orang berak tapi tidak cebok, itu jadi bau kepet namanya. Karena ketika ditanya, kenapa kamu kok nggak cebok sudah berak? Untuk apa cebok? Nanti kan berak lagi gitu. Jadi capek cebok itu karena nanti akan berak lagi. Yang seperti ini yang salah, yang seperti ini. Tidak mau cebok karena nanti mau kepet lagi, mau berak lagi. Jangan seperti itu Bapak ya, Ibu ya, kakek nenek. Kalau buang air ya harus dicuci. Jangan punya prinsip nanti kan buang air lagi. Nanti dibalik prinsip itu. Kenapa makan? Kan nanti lapar lagi. Untuk apa sekarang makan? Wah kacau lah seperti itu. Dia sudah nutup aurat, tetapi ternyata celananya pesing dan celananya bau kepet. Yang seperti ini sah nggak sholatnya? Tidak sah. Kenapa? Syarat sholat itu harus bersih dari najis, suci dari najis. Ini semua akan diketahui kalau kita menuntut ilmu. Maka itulah tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu fardu, sangat diwajibkan bagi orang mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan. Maka orang yang duduk di majelis seperti ini, kemudian kita niat, dalam hati berniat, aku duduk di sini berniat menjalankan perintah Allah, yaitu menuntut ilmu, maka duduknya menjadi duduk ibadah. Tapi kalau duduk-duduk gitu saja, maka duduknya tidak menjadi duduk ibadah. Sama duduknya antara duduk ibu A dan duduk ibu B, sama duduknya, bentuknya sama duduknya. Kakinya diluruskan, kemudian sambil digoyang-goyangkan. Yang satu gitu, yang satu juga begitu, tapi nilainya bisa
bisa berbeda. Yang satu pakai niat dapat pahala dan itu namanya duduk ibadah. Yang satu tidak pakai niat itu namanya duduk adah atau duduk biasanya istirahat. Ada duduk ibadah diawali dengan niat, ada duduk adah tidak diawali dengan niat. Di dalam duduk itu nggak ada niat sama sekali, maka dapat istirahatnya saja, tapi nggak dapat pahalanya. Oleh karena itu, menuntut ilmu itu penting. Dan setelah kita tahu, bisa kita gunakan seluruh amal kita bisa menjadi ibadah. Kadang ada orang tidak paham mana amal, mana ibadah. Ketika ditanya apa itu amal, dijawab contohnya bersodakoh. Sodakoh itu bukan amal tapi ibadah. Karena di dalam sodakoh ada niat. Niat menjalankan perintah Allah yaitu memberikan sodakoh. Umpamanya ada orang punya ayam. Di rumah pagi-pagi ayamnya itu lapar. Apa bukti ayam itu lapar? Berbunyi-bunyi terus. Bunyi terus ayam tuh mundar-mandir sana sini, itu tanda-tanda ayam lapar. Kita punya nasi bekas yang kemarin. Lalu nasi itu kita sebarkan ke ayam itu. Maka di sini ada dua hal. Pertama ibadah, kedua ada. Yang pertama ketika kita niat memberikan makanan ke ayam tadi, tujuannya supaya ayamnya tidak mati, ayamnya gemuk-gemuk, maka itu tidak mendapat pahala apa-apa. Tetapi ketika kita niatnya menjalankan perintah Allah, memberikan makanan kepada makhluk yang Allah ciptakan berupa ayam, kita berikan begitu, tujuannya adalah menjalankan perintah Allah, maka memberikan makan ke ayam itu dapat pahala. Kenapa? Niatnya menjalankan perintah Allah. Ini harus tahu mana amal, mana ibadah. Kadang ada orang yang tidak tahu seperti itu. Apa contohnya amal? Bersodakoh. Justru sodakoh itu adalah ibadah. Lalu ketika ditanya, mana contohnya seseorang itu melakukan ibadah? Sholat katanya. Sholat itu katanya ibadah. Padahal sholat itu bisa jadi bukan ibadah. Bisa jadi bukan ibadah kalau salah niatnya. Umpamanya jam 1 siang waktu zuhur, dia niat usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi taala. Salat zuhur niatnya salat subuh. Ini enggak jadi ibadah yang seperti itu, salah. Kenapa? Zuhur kok salatnya subuh? Ya subuh tadi setelah fajar menyingsing sebelum matahari terbit, itu namanya waktu subuh. Sholat subuh ya di waktu subuh, sholat zuhur ya di waktu zuhur. Jangan sholat zuhur di waktu subuh, jangan sholat subuh di waktu zuhur. Bisa jadi sepertinya ibadah tapi sesungguhnya tidak ibadah. Contoh lain lagi, ketika kawan-kawan sudah pada duduk semua di masjid mau sholat zuhur, karena kita malu kepada kawan-kawan yang lain, nanti dibilang Pak Muhaimin gak sholat zuhur hari ini, dia tidak ke masjid. Malu dibilang seperti itu. Akhirnya dia pergi ke masjid ikut sholat seperti orang lain, tapi sholatnya karena malu dibilang tidak sholat zuhur. Yang seperti itu bukan ibadah. Kenapa? Karena ibadah itu harus niat, dan niat itu harus ikhlas. Ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu iradatullahi bita'atihi. Namanya ikhlas itu yang diinginkan hanya Allah dengan cara mentaati perintah Allah. Kalau sholat zuhur itu tujuannya adalah mentaati perintah Allah, itu namanya ibadah dan ikhlas. Tapi kalau niatnya karena malu kepada orang, nanti dibilang tidak sholat zuhur, maka itu bukan ikhlas. Kalau tidak ikhlas itu tidak akan mendapat apa-apa dari Allah, tidak akan diterima pahalanya. Dia tidak akan menerima pahala, dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari Allah. Kenapa? Syarat ibadah itu adalah ikhlas. Ikhlas itu hubungannya antara kita dan Allah, tidak ada hubungan dengan manusia. Enggak ada.
Jangan sampai duduk di sini karena tidak enak dengan siapa-siapa. Kalau duduk di sini karena tidak enak dengan siapa-siapa, itu namanya tidak ikhlas. Nah, kalau tidak ikhlas, sia-sia perbuatan kita, sia-sia ibadah kita. Karena ibadah itu syaratnya harus ikhlas. Itu kuncinya. Lalu ikhlas itu seperti apa? Apakah ketika ikhlas itu kemudian terus tidak membicarakan ibadahnya kepada orang lain? Belum tentu. Walaupun kita bicarakan kepada orang lain, belum tentu itu namanya tidak ikhlas. Intinya namanya ikhlas itu adalah ketika kita beramal, itu kita niatkan karena menjalankan perintah Allah. Makanya ada orang sholat ikhlas, ada orang sholat jujur. Nah, ini baru dengar ya, sholat jujur. Kalau sholat ikhlas sering ya. Tapi kalau sholat jujur baru dengar ini. Nah, saya sampaikan ini. Ada orang sholat ikhlas, ada orang sholat jujur. Mana yang lebih bagus, sholat ikhlas atau sholat jujur? Mana kakek nenek yang lebih bagus, sholat ikhlas atau sholat jujur? Sholat jujur, betul. Karena ikhlas itu masih perlu jujur. Tapi kalau jujur nggak perlu lagi pada ikhlas. Ikhlas itu apa? Umpamanya gini, kita sholat zuhur. Biasanya kita sholat zuhur itu cuman 5 menit. Sholat zuhur 5 menit biasanya. Karena ada kawan yang lain datang melihat kita sholat, akhirnya sholat zuhur kita menjadi 7 menit. Berubah ya? Dari 5 menit karena ada orang menjadi 7 menit. Itu yang ikhlas cuman 5 menit. Yang 7 menit itu bukan lillahi ta'ala, tetapi li orang yang melihatnya. Maka nggak ada gunanya 7 menit tadi. Yang dinilai oleh Allah cuman yang 5 menit. Karena ikhlasnya cuman 5 menit. 2 menit tambahannya itu bukan untuk Allah, tapi untuk orang yang melihatnya tadi. Supaya dibilang, sholatnya khusyuk, sholatnya tawadhu, bacaannya bagus, takbirnya lembut. Biar dibilang kayak gitu. Jadi yang dinilai ikhlas cuma 5 menit. Kalau asli sholatnya adalah 5 menit. Itu disebutkan oleh Imam As-Samarkandi seperti itu. Kemudian ada orang yang sholat jujur. Kenapa? Karena ada orang sholat ikhlas tapi nggak jujur. Nah, contohnya gini. Ketika bapak ibu sholatnya berjamaah di masjid, sholatnya sholat asar. Usalli fardul asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Begitu takbir, dia langsung hatinya jalan-jalan hatinya ke depan masjid. Ya Allah, motorku tadi sudah dikunci apa belum? Sholat tapi hatinya jalan-jalan nengoki motor. Kadang-kadang sholat hatinya jalan-jalan nengoki rumah. Tadi pintu rumah sudah dikunci apa belum? Jendela sudah ditutup apa belum? Tadi kandang ayam sudah ditutup apa belum? Nanti jangan-jangan ayamnya jalan-jalan. Ini namanya sholat nggak jujur. Kenapa sholat nggak jujur? Badannya sholat di situ, tapi hatinya jalan-jalan kemana-mana. Itu namanya nggak jujur sholatnya. Maka sholat yang bagus itu adalah sholat jujur. Badannya di situ, hatinya juga di situ. Itu namanya jujur. Bapak ibu badannya di sini, kemudian hatinya di sini, itu namanya jujur. Kadang kita yang duduk di sini ini badannya di sini, bisa jadi hatinya di mana-mana. Bisa jadi ada hatinya nyangkut ke penjual yang belum kita bayar waktu kita beli kemarin, ada juga seperti itu. Badannya di situ, tapi hatinya tidak di situ. Itu namanya tidak jujur. Maka orang sholat yang tidak jujur, tetapi dia ikhlas, sholatnya itu sudah diterima oleh Allah karena keikhlasannya. Tetapi lebih sempurna lagi ketika ia sholat
dan sholatnya adalah jujur. Badannya sholat ada di situ, hatinya juga ikut sholat. Inilah yang disebut dengan makna takhalli, mengosongkan diri dari selain Allah. Artinya yang ada cuman Allah. Selain Allah, alam semuanya ini dilepaskan dari ingatan kita. Lalu pada saat itu takhalli, ngisi diri kita, hati kita diisi, yang ada cuman Allah. Pada saat sholat seperti itu namanya sholatnya orang yang jujur. Kita ini baru berapa persen sholat kita jujur? Ada di sini yang sholat gak pernah kemana-mana hatinya, ikut diam di situ. Gak ada kan, susah. Lalu gimana caranya? Ya kita harus berusaha. Ketika hati kita nengok sandal, cepet tarik. Sholat nih. Mana nengok sandal pula? Tarik lagi. Ketika kita sholat, hatinya jalan-jalan nengok motor. Masih ada nggak motornya? Lagi sholat nih, jangan jalan kemana-mana. Duduk aja di sini. Kita tarik seperti itu, maka sholat kita lambat laun akan menjadi sholat yang jujur. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perlunya kita memiliki ilmu. Kalau kita tidak punya ilmu, maka ibadah kita tidak akan menjadi sempurna. Itulah makna dari thalabul ilmi fardhatun. Mencari ilmu itu wajib, tapi tidak sekedar wajib, tapi sangat wajib. Kenapa sangat wajib? Karena tanpa ilmu itu ibadah kita akan amburadul. Maka ibadahnya orang yang berilmu 1 rakaat itu lebih baik dari ibadahnya orang bodoh 1000 rakaat. 1000 rakaat dia sholat sunnah 1000 rakaat itu jauh lebih bermanfaat sholatnya orang yang berilmu walaupun 1 rakaat. Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika beliau berjalan lalu ketemu dengan masjid, beliau paling tidak mampir ke masjid itu sholat 1 rakaat. Jangan dikira sholat 1 rakaat itu adalah sholat witir yang harus kita lakukan dalam sehari semalam. Belum tentu. Sholat itu sekurang-kurangnya adalah 1 rakaat. Sekurang-kurangnya 1 rakaat sholat itu. 2 rakaat boleh, 3 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 8 rakaat juga boleh, 12 rakaat juga boleh. Tapi disunahkan setiap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu disunahkan seperti itu. Walaupun kalau nggak nyampe 2 rakaat, cuma 1 rakaat, ya 1 rakaat langsung salam. Ini karena tahu. Kalau nggak tahu tidak akan melaksanakan. Kenapa? Inilah wajibnya menuntut ilmu. Menuntut ilmu wajib. Bukan sekedar wajib, tapi di atasnya wajib lagi. Artinya wajibnya itu ditekankan. Ditekankan wajibnya. Kenapa? Karena semua amal kita akan menjadi sempurna karena ilmu. Dalam riwayat ada seorang yang sholat, tetapi setan gak berani ganggu dia sholat. Kenapa? Karena di belakangnya ada orang yang tidur. Orang tidur di belakangnya, baring-baring di belakang orang sholat itu adalah orang berilmu. Ternyata orang berilmu itu juga ditakuti oleh setan. Kenapa kok ditakuti oleh setan? Karena setan ketika akan menggoda orang itu akan menjadi sia-sia godaannya. Kenapa? Diingatkan sama orang yang berilmu. Syekh Abdul Qadir Jailani, yang saya sebut dengan Syekh Abdul Qadir Jilani karena dari daerah Jilan, dari kampung namanya Jilan, itu pernah pada saat dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu beliau dikatakan ada suara yang suara itu bunyinya supaya Abdul Qadir Jilani itu berhenti untuk menyembah Allah.
Kenapa? Karena seluruh yang dia inginkan itu sudah diijabah oleh Allah, dan seluruh kewajiban di dunia ini sudah dibebaskan oleh Allah kepadanya. Suara itu menyebutkan begitu. Apa Abdul Qadir Jilani itu terus dia diam? Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Apa begitu? Tidak. Justru langsung dilawan suara itu. Anta iblis, kamu adalah iblis. Anta syaitan, kamu adalah syaitan. Tidak ada di dunia ini yang membebaskan kewajiban manusia dari menyembah Allah kecuali syaitan. Dengan ilmunya, Syekh Abdul Qadir Jilani tahu kalau itu adalah syaitan. Tapi kalau nggak punya ilmu, kita umpamanya di sini zikir Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya satu malam 1000 kali, tiap malam 1000 kali, lalu terdengar, kamu nggak usah berzikir lagi. Semua yang kamu inginkan sudah dipenuhi oleh Allah. Doamu sudah diijabah oleh Allah, dan kamu sudah dibebaskan dari sholat 5 waktu karena Allah telah meridhoimu. Mungkin kita akan mendengar kata-kata itu. Kenapa? Karena kita tidak tahu syariat yang Allah berikan kepada kita. Apa itu syariat yang Allah berikan kepada kita? Setiap muslim wajib menjalankan sholat 5 waktu sampai maut menjemput. Kalau maut belum menjemput, sholat 5 waktu masih tetap wajib. Sakit gimana? Tetap wajib sholatnya. Tidak bisa duduk gimana? Ya sholatnya sambil baring. Oleh karena itu, sholat itu biqadrihi, sesuai dengan kemampuannya. Sholat itu wajib berdiri, wajib kalau mampu. Tidak mampu berdiri, duduk. Tidak mampu duduk, baring. Baring sudah tidak mampu, sholatnya dalam hati. Dalam hati nggak mampu, masih tetap wajib. Minta tolong disolati. Siapa di sini yang pengen minta tolong disolati? Saya siap menyolatinya. Ya. Itu artinya sudah nggak bisa sholat lagi. Dan mensolati orang yang tidak bisa sholat lagi, itu hakikatnya adalah mendoakan orang yang mati. Maka salah sama sekali kalau ada orang yang mengatakan doa orang lain tidak akan bisa mendoakan orang lain. Doa saya tidak akan bisa mendoakan orang lain muslim yang lain. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Rasulullah menyuruh kita untuk menyolatkan mayat. Itu tujuannya untuk apa? Mendoakan si mayat. Kalau mendoakan si mayat saja kita disuruh, otomatis doa itu adalah sampai. Lalu apakah setiap mayat itu boleh didoakan? Belum tentu. Kenapa? Karena Rasulullah juga pernah tidak mau menyolatkan mayat. Karena apa? Si mayat punya hutang belum dibayar. Jadi jangan pernah hutang. Rasulullah tidak mau mensolatkan orang yang masih punya hutang. Lalu orang lain namanya Qatadah itu melunasi hutangnya, baru Rasulullah mensolatinya. Artinya apa? Artinya amal orang lain ini bisa bermanfaat kepada orang itu. Dia tidak boleh disolati karena masih punya hutang. Lalu Qatadah membayarkan hutang, padahal Qatadah ini bukan anaknya. Lalu membayarkan hutang. Qatadah ini membayarkan hutang si mayat. Lalu Rasulullah mensolatkannya. Ini bukti bahwasanya ketika kita berdoa untuk orang lain, maka doa itu akan sampai kepada orang yang kita doakan. Jadi nggak usah khawatir. Apa gunanya Rasulullah menyuruh kita mensolati mayat kalau kita tidak mendoakan mayat itu? Makanya sholat mayat nggak ada rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga. Jangan sholat mayat pakai rakaat. Karena nggak pernah belajar, ketika imam takbir ikut takbir Allahu Akbar. Takbir kedua Allahu Akbar, orang masih tegak dia ruku.
karena nggak pernah sholat mayat. Terus Allahu Akbar, dia i'tidal, Allahu Akbar sujud, dia tuh salam, assalamualaikum, bingung dia waktu sujud kok salam, karena nggak pernah melakukan sholat. Ya kalau otaknya pinter ini masih lumayan, ini otaknya juga nggak pinter. Tapi kalau otaknya pinter dia ngomong, loh kenapa kamu kok rukuk sujud padahal sholat mayat? Dijawab, mayatnya banyak kali dosanya. Itu akal-akalan namanya itu. Itu akal-akalan. Artinya apa? Ketika seseorang melakukan sholat mayat itu artinya orang itu mendoakan si mayat itu. Maka kalau jumlahnya yang menyolatkan itu ada 3 saf atau ada 40 orang, maka diharapkan salah satu dari 40 orang itu adalah wali Allah. Ada wali Allah, diharapkan seperti itu. Paling tidak ada orang yang doanya khusyuk, kemudian doanya itu langsung tembus ke arsy, diterima oleh Allah untuk orang yang meninggal itu. Dan bahkan dalam riwayat disebutkan malaikat itu akan mencatat ucapan terakhir orang yang menyolatkan mayat itu. Oleh karena itu pada saat kita menyolatkan mayat, apa yang terjadi? Ada salah satu yang maju ke depan, lalu mengatakan, bapak-bapak, kita saksikan mayat ini baik. Lalu kita jawab, baik, gitu kan? Itu karena apa yang disaksikan itulah malaikat yang dicatatnya. Malaikat mencatat yang terakhir disaksikan oleh orang itu. Itu ada riwayatnya. Riwayat yang diceritakan tentang Nabi Daud alaihissalam di dalam tafsir Ibnu Katsir. Karena Rasulullah pada saat itu menyolatkan Bani Salamah. Dan Bani Salamah itu yang meninggal saat itu adalah orang yang baik. Lalu pada saat itu ada orang yang berteriak saat itu, maksudnya mengeluarkan suaranya. Ada Rasulullah di situ. Dia katakan, "Ya Rasulullah, nikmal mar'u hadza." Wahai Rasulullah, sebaik-baik orang adalah ini. Lalu Rasulullah sampaikan, "Anta bima taqulu." Kamu ngomong apa? Benar ya Rasulullah, orang ini adalah orang yang baik. Lalu Rasulullah kalau begitu, dia adalah orang baik. Begitu disaksikan baik, Rasulullah mengatakan baik. Ini ada di dalam tafsir Ibnu Katsir, di mana Rasulullah pernah menyolatkan Bani Salamah. Lalu ini ditirukan oleh Umar bin Khattab ketika di Madinah terjadi wabah penyakit, barangkali kayak corona kemarin, tapi lebih parah lagi dari corona. Siapa yang terkena langsung meninggal, siapa terkena langsung meninggal. Jadi orang meninggal itu kayak orang pergi ke pasar. Banyak sekali orang meninggal itu, ramai. Ketika Umar bin Khattab dan Abu Aswad itu menyaksikan orang yang sedang dibawa ke kuburan, lalu Umar bin Khattab menyampaikan bahwasanya si mayat ini aku saksikan dia adalah orang baik. Lalu Abu Aswad tanya, "Ya Amirul Mukminin, madza taf'alu?" Wahai Amirul Mukminin, apa yang kamu lakukan? "Af'alu ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku melakukan seperti yang Rasulullah lakukan. Ternyata Umar bin Khattab juga menyaksikan dengan di hadapan mayat itu yang sedang dibawa. Umar bin Khattab menyaksikan sambil tegak dan berdiri menghormati mayat yang sedang berjalan. Aku saksikan dia adalah orang baik. Ini yang ditunggu oleh si mayat agar dicatat oleh malaikat. Jadi ini semua tidak akan bisa tahu kalau kita tidak punya ilmu. Itulah disebut dengan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sebetulnya masih banyak, tapi itu saja dulu. Nanti banyak-banyak, semakin banyak melomper, jadi nggak ada yang masuk. Keluar kuping kiri, langsung tembus kuping kanan, nggak ada yang nyangkut di dalam. Jadi sedikit-sedikit saja. Ingat, mencari ilmu itu wajib selama kita masih hidup. Maka dikatakan minal mahdi ilal lahdi, mulai dari goyen sampai ke liang lahat. Makanya pada saat di liang lahat itu masih diajari juga. Kalau nanti malaikat menanyakan man rabbuka, jawab Rabbi Allah. Apa dengar orang yang meninggal itu? Dengar orang meninggal itu. Penjelasannya nanti. Itu saja dulu. Barangkali ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Makan Datuk, ini ada yang mau ditanyakan? Jeffrey, Saya tanya, silakan Dok. makan itu kalau nggak macam bismillah tuh masih termasuk ibadah.
Makan itu baca bismillah termasuk ibadah apa tidak? Ingat, yang dimaksud makan itu termasuk ibadah adalah ketika kita makan tujuannya menjalankan perintah Allah. Jadi ketika kita makan niatnya adalah menjalankan perintah Allah, Allah suruh menjaga roh kita, menjaga nyawa kita. Di antara menjaga nyawa itu adalah makan. Maka kalau tidak makan, nyawa bisa melayang dari jiwa kita, dari badan kita. Kalau bapak ibu nggak percaya, coba 2 tahun nggak usah makan. Itu nanti nyawanya akan lepas dari raganya. Jadi ketika kita berniat menjalankan perintah Allah lalu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka membaca bismillahnya pada saat makan itu mendapat pahala, karena makannya kita itu di dalamnya adalah beribadah kepada Allah. Jadi makan itu bisa ibadah, makan itu juga tidak bisa beribadah. Kalau makan itu tujuannya hanya memenuhi laparnya perut, tidak memenuhi perintah Allah, karena Allah perintahkan kita untuk makan itu gunanya supaya kita kuat beribadah. Coba bapak ibu tidak usah makan terus beribadah, itu lama-lama akan menjadi lemah. Walaupun Syekh Abdul Qadir Jilani pernah menyampaikan orang yang kuat itu bukan orang yang banyak makannya, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang sedikit makannya. Maksudnya walaupun sedikit dia tetap makan. Orang puasa itu sedikit makannya. Karena apa? Sesiangan dia tidak makan. Tetapi justru malah sehat. Kalau nggak percaya boleh dicoba. Siang tidak usah makan tapi niatnya puasa, nanti maghrib makan. Itu yang pertama. Yang kedua, makan terus, jangan berhenti-berhenti. Kayak ayam tuh, jalan makan, cari makan, jangan berhenti-berhenti makan tuh. Nanti lama-lama itu numpuk penyakit yang ada di dalam badan kita. Maka Rasulullah sampaikan, sumu fatasihu, puasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Makan, menjalankan perintah Allah, itu nilainya ibadah. Ketika mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka bismillahnya menjadi ibadah. Tapi ingat, tidak semua bismillah itu nilainya ibadah. Orang membaca bismillah bisa dosa besar. Lalu ada pertanyaan, gimana membaca bismillah kan dosa besar? Iya, waktu mau main judi bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan menang. Judinya dosa besar, bismillahnya dosa besar. Bismillah dipakai untuk berjudi, dosa. Atau supaya nikmat dan selamat, aku ngawali perbuatanku dengan bismillah, pergi ke pelacuran. Jadi mau melacur pakai bismillah. Bismillahnya dosa besar. Kenapa? Judi, melacur itu adalah haramun lidzatihi. Itu haram perbuatannya. Beda dengan makan. Ada makan makruh. Apa itu? Makan makruh itu seperti makan jengkol, makan pete, makan kabau. Sayurnya, gulainya gulai jengkol, sambelnya sambel pete, lalapnya kabau. Makan kita bismillahirrahmanirrahim, boleh kita disunahkan baca bismillah. Kenapa? Makannya mubah, kabaunya yang makruh. Kalau kabau itu hilang baunya, hilang makruhnya. Jengkol hilang baunya, hilang makruhnya. Pete hilang baunya, hilang makruhnya. Yang menjadikan makruh itu kan baunya, bukan petenya itu sendiri. Di dalam pete itu ada zat baunya. Ketika zat baunya itu sudah dihilangkan, nggak ada bau lagi, maka jengkol itu menjadi tidak makruh. Sama dengan basol, bawang. Bawang itu kan bau. Tapi kalau sudah digoreng, baunya hilang, maka tidak makruh lagi. Kenapa kok disebut bawang? Orang Arab itu ketika makan bawang biasanya bawang mentah. Dan saya pernah melaksanakan itu, ternyata enak bawang mentah itu, bawang bombay. Itu makan langsung pakai nasi bukhari, itu enak betul.
terus dicampur lalap namanya cabai besar tuh, cabai yang segini. Jadi makan nasi, gigit cabai, masukkan bawang. Enak di Mekah. Di sini nyoba muntah-muntah. Enggak enak di sini. Ternyata tidak tahu kenapa kok di sana enak, di sini tidak enak. Apa karena udaranya atau karena memang nasi Bukhari itu memerlukan dua macam itu, bawang sama cabai mentah tadi. Jadi sekali lagi saya kembalikan, bismillahirrahmanirrahim ketika kita makan itu disunahkan. Asal yang dimakan itu bukan haramun lidzatihi, makan yang haram, betul-betul haram. Umpamanya apa? Daging babi itu haram, sementara kita tidak dalam keadaan terdesak. Beda dalam keadaan terdesak. Lapar, nggak ada makanan apa-apa kecuali daging babi di depan mata kita. Itu boleh kita makan tapi sekedarnya. Kalau sudah cukup di perut kita sudah. Jangan sampai mumpung halal terus makan sebanyak-banyak sampai sampai terus saking kenyangnya. Itu tidak boleh. Yang dibolehkan itu hanya sekedarnya saja. Wa manitturra ghairu bagin fala adin fala isma alai. Siapa orang yang kepepet dan tidak berlebih-lebihan makannya, maka tidak ada dosa memakan daging yang haram seperti itu. Jadi ketika kita makan dalam keadaan kepepet walaupun bangkai ayam boleh. Maka ada sebuah riwayat gini, ada seseorang makan kambing. Kambing itu kambing mati. Dimasak enak kambing mati itu, dimasak enak oleh ibu ini. Terus tetangganya tadi mencium, "Bu, masa enak kok nggak dibagi ke sebelah?" Lalu dijawab, "Ini halal untukku tapi haram untuk tuan." Kenapa kau begitu? Halal untukku karena nggak ada makanan lain kecuali bangkai kambing tadi. Sementara tuan orang kaya banyak yang dimakan, maka ini haram untuk tuan, halal untukku. Jadi makanan itu bisa halal untukku, bisa haram untuk orang lain, atau haram atau halal untuk orang lain tapi halal untukku, atau halal orang lain haram untukku. Kenapa? Yang menjadikan haram atau halal itu karena kepepet. Nggak ada makanan lain kecuali itu. Jadi ketika kita makan mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim itu mendapat pahala. Sunnah, disunahkan dan mendapat pahala. Jadi begitu. Mungkin ada yang lain? Kalau misalnya kita menang judi, ngajak orang lain makan, jadi orang itu ikut haram juga. Ketika kita mengajak orang lain makan, sementara makanan kita adalah makanan haram, halal untuk kita, orang tidak untuk orang lain, maka orang lain itu ikut haram, tapi dengan syarat dia tahu. Kita misalnya ini, aku ini nggak ada makanan yang lain kecuali kambing mati ini yang sudah aku guling, sudah aku bumbui, sudah aku panggang. Ayo Pak, kita sama-sama makan di sini. Sementara dia ada makanan lain, maka haram hukumnya makan ini. Dengan syarat tahu. Kecuali kalau tidak tahu. Umpama ngajak, yuk Pak kita makan kambing guling. Oh, enak nih, udah aku bumbui, diguling-guling enak. Makan, udah habis baru ngomong, ini tadi matinya tidak disembelih. Udah masuk ke perut. Udah selesai makan. Maka karena dia tidak tahu hukumnya halal. Maka sebelum ngajak orang makan, kasih tahu ini kalau tidak halal. Ini ayam matinya tidak disembelih. Karena aku sangat kepepet dan aku lapar sekali, tidak ada makanan selain ini, maka aku makan. Kalau pengen mau makan, ayo silahkan. Ternyata dia juga nggak ada makanan lain kecuali itu. Ya udah, sama-sama halal. Tapi kalau dia ada dompetnya ini, ada duit 100.000 misalnya, nggak halal dia makan itu. Karena apa? Karena dia bisa beli nasi goreng. Kita nggak bisa beli nasi goreng. Kenapa? Karena kita nggak punya uang. Yang ada cuman ayam yang mati tadi, yang mati kepalanya dijepitkan ke pintu tadi, karena mati tadi. Oleh karena itu, kalau ngajak orang, kasih tahu barang itu halal atau haram. Kalau halal nggak usah kasih tahu, tapi kalau haram harus ngasih tahu. Ini bangkai binatang, haram untuk dimakan
kecuali orang yang sangat memerlukan dan seperlunya saja. Kalau mau makan, kalau kamu juga kepepet seperti aku, boleh makan. Tapi kalau nggak kepepet, nggak boleh makan. Jadi harus kasih tahu, Pak. Jangan tidak dikasih tahu. Tapi kalau halal nggak usah kasih tahu. Tapi kalau haram harus kasih tahu. Masih ada lagi? Silakan Ibu Siti. Oh iya, ada lagi ibu-ibu deh. Enggak Pak, kan itu ada orang yang meninggal. Ya kuat lagi suaranya. Ada yang meninggal Ya. satu orang. Jadi pas dimandikan. Pas dimandikan, Iya, pas dingapankan, pas dikuburin, aku namanya- dimandikan, dikafankan, terus Itu namanya apa? Sampai ke kuburan. Tanya Ibu ya. yang ditanya apa? Pasti dia udah meninggal kan? Ya, Ya, zak namanya. Iya, jadi sudah meninggal, sudah dimandikan, Iya. sudah dikafankan, sudah dikuburkan. Iya. Terus Namanya apa Pak? Maya, Namanya apa? apanya yang ini? namanya apa? Oh, namanya apa? Oh, gitu. Ya, saya bisa tahu deh. Itu namanya kewajiban orang terhadap mayat, terhadap orang yang meninggal. Kita orang yang hidup itu punya kewajiban kepada orang yang meninggal, yaitu adalah kewajibannya memandikan yang pertama, yang kedua mengkafankan, yang ketiga menyolatkan. Dalam artian di dalam menyolatkan ini di situ adalah mendoakan. Ini kewajiban orang yang hidup. Oleh karena itu kewajiban itu disebut dengan fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya kalau ada satu orang yang sudah melaksanakan, maka yang lain gugur kewajibannya. Satu kampung sudah ada yang datang, satu kampung gugur kewajibannya. Satu kampung tidak ada yang datang, satu kampung dosa semua. Artinya ketika ada mayat di kampung itu, yang mandikan tidak ada, yang ngafankan tidak ada, yang nyolatkan tidak ada, satu kampung berdosa semua. Tapi kalau sudah ada yang memandikan, sudah ada yang mengkafankan, sudah ada yang menyolatkan, walaupun umpamanya cuma 3 orang, satu kampung sudah gugur kewajibannya. Jadi kewajiban orang yang hidup terhadap orang yang meninggal adalah memandikan, mengkafani, dan menyolatkan. Kalau sudah ada yang melakukan itu, maka yang lain gugur kewajibannya. Ya, silakan. Ya. Kalau misalnya atuk meninggal, ada orang yang berutang sama atuk. Bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah orang itu harus mengembalikan kepada atuk. Saya sudah meninggal. Ya kan sudah meninggal. Kalau tidak dikembalikan kepada atuk, dikembalikan kepada warisnya atuk. Enggak punya waris. Celaka orang yang utang ini. Ayo yang punya utang segera balikin. Kalau enggak punya waris, anak tidak punya. Dulur punya? Dulur enggak punya. Istri enggak ada juga. Anak enggak ada, dulur enggak ada, istri enggak ada, apalagi orang tua. Sudah tidak ada lagi. Gimana cara mengembalikannya? Cara mengembalikannya adalah diniatkan mengembalikan utang ini kepada atuk, tetapi diberikan kepada orang lain. Niatnya adalah sodakonya atuk untuk orang lain gitu. Itu jalan terakhirnya seperti itu. Ke masjid boleh juga. Ke masjid umpamanya kalau dia pintar, masjid ini sedang membangun. Utangnya 100.000 dari atuk. Berapa utangnya tuh? 100 apa 1 juta? Taruhlah 100 ya. 100. Akhirnya orang ini pinter, pengen mengembalikan ke atuk, dibelikannya semen. 1 sak setengah dapat semen itu. Lalu bilang sama pengurus masjid, Pak pengurus masjid, ini adalah wakaf dari atuk untuk masjid ini. Selama masjid itu dipakai untuk ibadah, atuk yang sudah di alam sana itu mendapat pahala terus. Itulah disebut dengan sodakotun jariyatun. Sodakoh jariyah. Kalau orang itu berilmu, pinter,
maka itu akan menjadikan atau mengalir pahalanya. Karena apa? Mau diberikan anaknya nggak ada, mau diberikan istrinya nggak ada, berikan orang tuanya udah duluan berangkat, akhirnya diberikan ke masjid, diberikan semen 1 sak. Walaupun semen itu 1 sak untuk membangun masjid atau membangun pesantren atau membangun madrasah, selama itu dipakai untuk beribadah. Kalau di masjid dipakai untuk sholat, kalau di pesantren dipakai untuk belajar santri-santri, kalau di madrasah dipakai belajar siswa-siswi, belajar agama di situ, maka selama itu digunakan pahalanya ngalir terus. Jadi nggak usah khawatir. Kadang-kadang memang harta yang kita punya itu kadang-kadang bukan milik kita, kadang-kadang milik kita. Walaupun masih di tangan orang lain, kadang-kadang itu adalah milik kita. Kalau dia tidak mengembalikan, maka hutang itu akan diperhitungkan nanti di akhirat. Dia akan tersendat masuk ke dalam surga gara-gara hutang. Maka hutangnya nanti jadi hitung-hitungan di sana. Kalau dia pinter, maka niatnya adalah mengembalikan hutang dengan cara disodakokan tadi atas nama atau tadi. Yang seperti itu dia berilmu. Kalau tidak, bingung dia, gimana aku membalikannya? Aku kembalikan orangnya sudah nggak ada, akhirnya nggak dikembalikan. Akhirnya jadi hitung-hitungan pada saat di akhirat. Dan itu lebih parah lagi, keuntungan diatur tapi kerugian orang yang utang tadi. Kenapa keuntungan ada diatur? Karena atuk mintanya di situ, maka jadi keuntungan. Oleh karena itu, siapa yang punya hutang kalau bisa segera bayar. Kalau prinsip saya dalam hidup, lebih baik hidup ini nggak usah ngutang, karena ngutang itu akan ngiket kaki kita, ngiket tangan kita, kemana-mana nggak jadi bebas. Kalau di kampung itu kita ngutang, mau ke selatan sudah utang sama orang selatan, nggak jadi ke selatan. Mau ke utara sudah ngutang sama orang yang ada di utara, nggak jadi kita ke utara. Mau ke barat sudah ngutang sama orang yang di barat, nggak jadi kita ke barat, jalan-jalan ke sana. Mau ke timur, udah kita ngutang sama orang yang timur, nggak jadi ke sana. Di tengah, kanan kiri sudah kita utangi, akhirnya di rumah terus karena malu mau keluar. Kenapa malu? Setiap keluar ditagih, "Bu, mana utangku?" "Utang baik." Senyum-senyum, giliran ndak utang, mahal banget senyumnya. Ada yang seperti itu. Begitu mau ngutang senyum terus, dari rumah sampai ke tempat utang tuh nyengir terus, nggak capek-capek kayak orang kram gitu. Tapi nanti sudah selesai nggak ngutang lagi, mulutnya monyong terus, dari rumah sampai rumah lain monyong terus. Ada yang seperti itu. Oleh karena itu, hindari hutang, karena hutang itu bisa ngikat tangan kita, ngikat kaki kita. Iya, kumbataina. Manis. Ya, utang itu manis awalnya, tapi jadi penyakit sesudahnya. Seperti banyak makan gula, sehari 2 kilo. Manis, makan gula. Ujung-ujungnya apa? Jadi kencing manis. Kencingnya pun ikut manis. Tapi kalau pahit itu bisa jadi obat. Puasa pahit bisa jadi obat. Bruto wali pahit bisa jadi obat. Tapi sirup manis, tapi itu jadi penyakit. Jadi tidak semua yang manis itu adalah enak, dan tidak semua yang pahit itu adalah tidak enak. Kadang pahit itu menjadi enak, kadang manis ujungnya tidak enak. Karena itu kadang ada yang menawarkan hutang bunga 2%, itu kan manis. Begitu kita masuk, duit sudah habis dipakai untuk ngutang, ngasih makan untuk istri sudah nggak kuat lagi, akhirnya istri lari dari rumah, akhirnya rumah tangga berantakan, cerai. Itu gara-gara hutang. Jadi jauhi oleh kita hutang. Barangkali itu saja dulu. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina Rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna mahbubina fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa basyirna wa ballighna wa bilghina ila mi'atin wa 'ishrina sanatan wallahu khairun hafidza wa huwa arhamur rahimin. Allahumma qarribna ila man qarraba ilaika wa ba'idna wa sallimna minadh dhalimin wal ba'ida minka. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah waj'al lana minal ladzina sabaqat lahumul husna wa ziyadah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa ziyadah wa sayyidina Abil Abbasil Qadir bal yabni malkan adil istiqamah wa sayyidina wadil adam sayyidina Syamsul Qadir Jilani dil karamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.